Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bi fadlihi taqsal ghayati 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya Rabbana antar Rahman, antar Rahim, faqihna fid din. Allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala al-mab'uthi rahmatan lil 'alamin. Muhammadin ibn Abdullah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Uhayyikum tahiyatal Islam, tahiyata ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini siang malam gantian. Dunia ini kaya miskin relatif. Tergantung siapa yang melihat. Kalau yang melihat adalah orang yang obsesinya, targetnya, tujuannya adalah dunia, maka dia akan merasa bahwa yang kaya ini bahagia hidupnya. Tapi kalau yang melihat adalah orang yang akhirat tujuannya, kampung akhirat menjadi tempat terakhir bagi dirinya, dunia hanya tempat dia mengumpulkan amalan kebaikannya, maka baginya kaya miskin sama saja. Karena bahagia itu bukan kaya atau miskinnya. Dunia ini berputar. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari allati nudawiluha bainan nas, yang kata Allah kami pergantikan antara manusia. Saat ini Anda berasa dibutuhkan oleh orang lain. Kelak bisa jadi Anda yang akan membutuhkannya. Kisah di sebuah kampung terdapat seorang miskin, yang mana orang miskin tersebut tidak memiliki apapun. Kecuali dia adalah seorang yang bertakwa kepada Allah. Lalu dia hanya memiliki seorang anak saja. Istrinya sudah wafat. Apa yang terjadi? Suatu ketika anaknya diantar ke sekolah. Lalu kemudian orang tersebut, ayahnya, berangkat ke sebuah kantor yang besar, yang megah. Namun dia hanyalah seorang security di kantor tersebut. Kantornya besar, kantornya megah. Tapi orang yang miskin tersebut, ayahnya hanyalah seorang penjaga kantor yang megah tersebut. Security, tidak lebih. Hari-hari berganti. Tidak terasa security tersebut sudah bekerja 20 tahun lamanya di tempat itu. Anaknya beranjak dewasa. Suatu ketika security tersebut mengalami musibah. Musibahnya adalah anaknya terkena penyakit. Penyakit ginjal. Yang membutuhkan biaya yang besar. Ketika itu anaknya masih berusia 12 tahun.
Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi? Security tersebut bergerilya mencari pinjaman. Bahkan dia katakan, saya rela mengerjakan apapun asal Anda memberikan saya pinjaman yang bisa membiayai operasi anak saya. Lalu kemudian dia carilah dari orang ke orang, dari tetangga ke tetangga, tidak nemu. Kemudian ada satu orang yang sangat kaya raya, yang semua orang menunjuk kepadanya dengan biaya sebesar itu, operasi semahal itu, hanya orang itu yang bisa membantumu. Datanglah dia ke tempat orang yang ditunjukkan, dan ternyata tidak jauh dari rumahnya. Apa yang terjadi ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Ketika diketuk pintu saja, kemudian keluar orang tersebut dengan pakaian yang seperti, ya security, mohon maaf. Mau seperti apa sih pakaian mewahnya security itu? Apa adanya. Orang yang kaya tersebut langsung mengatakan, kalau Anda meminta sumbangan, mohon maaf Anda salah rumah. Security belum mengatakan niatnya, sudah tersinggung dengan omongan orang tersebut. Pulang. Dia sholat. Dia berdoa kepada Allah. Minta jalan keluar. Apa yang terjadi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah? Allah berikan kepadanya bukan jalan keluar, tapi bertambah musibahnya. Karena dia sudah tidak bisa lagi masuk kerja, masuk kantor. Akhirnya dipecat. Security pun berpasrah. Siapa lagi yang akan menjaga anaknya di rumah? Istrinya tidak ada. Rumahnya kecil. Siapa yang harus dia bebankan kecuali dirinya sendiri? Maka dia tidak masuk kerja selama hampir 2 bulan lamanya. Wajar kalau dia dipecat. Security merupakan pekerjaan yang paling urgent dalam sebuah kantor besar, Pak. Nggak datang security, siapa yang mau jadi security? Masa iya deputinya? Masa iya manajernya? Kan tidak mungkin. Digantilah dia. Hari berganti ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, maha bijaksana. Dan Allah akan memberikan jalan keluar pada waktu yang tepat. Hingga saatnya security tersebut ke masjid. Setelah di masjid dia membaca Al-Quran. Ternyata bacaan Al-Qurannya suaranya indah. Terdengarlah oleh salah seorang yang juga kebetulan lagi sandar-sandar di pojok masjid. Dihampirilah security tersebut. Singkat cerita dia ungkapkan masalahnya. Lalu kemudian kata orang tersebut, di mana posisi rumahnya? Dijelaskan. Besoknya orang tersebut datang dengan ambulans. Lalu kemudian ambulans tersebut mengetuk rumah security tadi. Lalu security keluar dan ada surat bahwasanya anaknya harus dibawa ke rumah sakit. Dan rumah sakit itu adalah rumah sakit terbesar di negeri itu. Terbesar, termahal pula. Dibawalah. Bingung security. Anak saya mau bayar pakai apa? Sengaja anak saya taruh di rumah ini karena saya tidak punya uang. Tapi ini surat, Pak. Langsung dari atasan. Kami hanya menjalankan tugas. Dibawa ikhwah. Hingga sampai di rumah sakit, dioperasi anaknya. Diinapkan 1 minggu lamanya. Dan antum tahu ya, operasi ginjal itu tidak murah. Plus inap di rumah sakit termewah di negeri itu. Security hanya bisa berdoa, sholat, mengaji, berdoa, sholat, mengaji, dan seterusnya. Hingga kemudian selesailah anaknya dan sembuh. Lalu kemudian security tersebut diantarkan pulang. Security masih meraba-raba siapa kira-kira orang sebaik ini. Hingga suatu saat, keesokan harinya, datang lagi sebuah surat. Kali ini bukan ke rumah sakit, akhi. Kali ini suratnya langsung ke sebuah hotel apartemen. Dibongkingkan kamar di hotel termewah di negeri tersebut. Apa yang terjadi? Sampainya di hotel karena namanya security, boro-boro masuk hotel, penasaran. Dia hanya memperlihatkan surat
bookingan hotel tersebut. Sampai di hotel diarahkanlah oleh security juga. Security ketemu security. Tapi security yang di hotel ini tidak tahu kalau di ini security di kantornya. Sampai di sana, antum tahu pertemuan sesaat bisa berbekas seumur hidup hanya karena taufik dan hidayah dari Allah. Dijelaskanlah, ternyata orang yang mengundangnya ke hotel adalah orang yang ketemu ketika di masjid tadi. Dan antum tahu, ternyata orang yang memiliki rumah sakit tadi juga memiliki hotel tersebut. Lalu kemudian sang pemilik rumah sakit tadi dan sang pemilik hotel tadi mengatakan kepada security ini, saya akan keluar negeri dalam jangka 3 tahun. Saya punya hotel besar seperti ini, mewah seperti ini, tapi saya tidak percaya orang-orang yang ada di dalamnya. Hotel. Rawan maksiatnya. Saya butuh orang yang jujur seperti Anda, yang punya keimanan di dalam dadanya. Dan saya melihat itu ketika saya di masjid, rumah sakit, tapi saya lebih mempercayakan Anda untuk menjadi pimpinan di hotel ini. Semua fasilitas saya tanggung. Sekolah anak Anda, fasilitas mulai dari rumah, mobil, semuanya. Saya juga punya villa di sana, semuanya saya kasihkan ke Anda. Anda cuma punya satu syarat. Syaratnya adalah hanya Anda yang boleh tahu kejadian ini. Tidak ada orang yang boleh tahu bahwasanya Anda adalah security di suatu tempat yang kemudian anak Anda sakit, yang kemudian Anda tidak punya biaya, lalu kemudian anak Anda sudah 2 bulan tidak dibawa ke rumah sakit, lalu kemudian saya yang biayai anak Anda. Tidak ada yang boleh tahu cerita ini kecuali saya dan kamu. Lalu apa yang terjadi, ikhwah? Security menangis lalu mengatakan, kalau memang engkau mempercayaiku maka baiklah. Terjadilah transaksi antara keduanya. Security langsung dijadikan pimpinan perusahaan di sebuah hotel termegah di negeri tersebut. Rumah sakit termegah, hotel termegah, punya satu orang, pengusaha minyak. Berangkat dia. Apa yang terjadi? Orang yang paling pertama dipecat di hotel itu adalah orang yang kaya tadi. Yang ketika security itu datang ke rumahnya, mengetuk-ngetuk pintunya, lalu mengatakan, dia keluar lalu dia langsung mengatakan, kalau kamu mencari sumbangan, maka mohon maaf. Ternyata orang itu adalah wakil dari si pemilik hotel. Kenapa dipecat? Ternyata mengusut, sudah berapa banyak orang-orang yang bermaksiat di hotel karena orang tersebut. Jadi akhirnya security itu melapor secara diam-diam kepada pemilik hotel. Lalu kemudian pemilik hotel langsung mengeluarkan tanpa basa-basi, karena dia yang punya hotel, surat pecat. Kepada siapa? Kepada orang yang kaya tadi itu, yang diamanahkan sebagai wakil. Jadi kalau orang ini tidak ada, pemilik hotel tidak ada, dialah yang terus mengurus. Sehingga akhirnya, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, yang memecat adalah bosnya. Dan kemudian dia merengek-rengek kepada siapa? Kepada security tadi yang sudah jadi bosnya. Tolong jangan pecat saya, berikan saya satu kesempatan lagi. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ini karena tidak adanya cahaya. Ini karena tidak adanya pelita. Dan cahaya itu, sahabatku, pelita itu, sahabatku, adalah ilmu. Korelasinya adalah tidak semua yang kamu lihat di hadapan matamu itu rendah di sisi Allah. Dan tidak semua yang engkau lihat di hadapan matamu itu tinggi di sisi Allah. Allah lah yang memuliakan satu golongan di antara golongan-golongan yang lain. Allah juga yang mengangkat derajatnya satu kaum di antara kaum-kaum yang lain. Allah. Maka ketika ada yang membutuhkanmu, ingat Allah mengujimu. Ilmumu harus berjalan, dan ilmu yang kita maksud adalah pelita. Ilmu yang kita maksud adalah cahaya. Karena dengan ilmu tersebut kita bisa menerawang orang tidak hanya dengan mata kepala kita, tapi dengan mata hati kita.
Hati yang berbicara, bukan lagi mata. Hati yang menilai, perasaan yang menilai, bukan lagi sekedar tampilan. Anda boleh berpakaian resmi, berjas, berdasi di hadapan saya, di hadapan orang-orang banyak. Kelihatan mewah, kelihatan gagah, kelihatan berwibawa. Tapi bisa jadi seorang yang kumuh, lumuh, malamnya dipenuhi dengan rakaat-rakaat, sujud-sujud, ruku-ruku kepada Allah. Hatinya bersih. Anda boleh berjas, berpakaian mewah, bermobil mewah, tapi hatimu kotor. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, harta semakin banyak engkau miliki, semakin sulit engkau menjaganya. Apapun hartanya, mobil, pakaian, rumah, gadget, apa saja, semakin banyak jumlahnya, semakin sulit kau jaga. Semakin ribet kamu punya urusan. Yang punya 1 HP berbeda dengan yang punya 3 HP, Pak. Kenapa? Yang punya 1 HP kalau mau isi pulsa, 1 saja yang dia isi pulsanya. Yang punya banyak HP, dia akan sibuk dengan HP-nya. Telkomsel sekarang sudah habis pulsanya. Besok Indosatnya yang habis. Besoknya XL-nya. Ya. Anda mau jadi pegawai operator. Ya. Atau Anda mau dibilang apa? Ya. Padahal yang nelpon juga nggak ada. Sok sibuk sekali. Saudaraku, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ilmu laksana cahaya. Cahaya yang semakin engkau miliki dengan jumlah yang banyak sekalipun, semakin dirimu tenang. Karena cahaya itu tidak akan pernah pudar. Dia akan terus bercahaya, bahkan semakin banyak, semakin besar, semakin kuat cahayanya. Semakin kuat cahayanya, semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari cahaya itu. Kamu tak perlu sibuk menjaganya. Kamu tidur, kamu bangun, ilmu masih ada. Tapi coba harta. Kamu tidur, kamu bangun, bisa kebakaran, habis hartamu. Kamu tidur, kamu bangun, bisa jadi maling datang, hilang hartamu. Dulu di salah satu kompleks perumahan, ya, saya tidak usah sebut perumahan apa, Pak. Saya diceritakan oleh salah seorang jamaah saya, mutarabbi saya. Dia katakan, Ustadz, itu rumahnya orang kaya, Ustadz. Ketika kita lewat dari mobil, di mobil, dia katakan, itu rumahnya orang kaya, Ustadz. Baru-baru kemalingan. Saya bilang, masa? Iya. Apa yang kemalingan? Kemalingan semuanya, Ustadz. Uang, laptop, HP, habis. Tersisa mobil, Ustadz. Kuncinya juga sudah diambil. Bingung. Saya usut, saya tanya. Ada apa dengan yang punya rumah itu? Dia kurang sedekahnya, Ustaz. Kalau kita satu kompleks kumpul sedekah untuk pembangunan masjid, dialah orang yang paling malas. Padahal dia Tommy paling kaya di kompleks. Ini kisah nyata di Makassar. Kalau saya sebut kompleksnya, takut ada orangnya di sini yang satu kompleks. Ya. Kan saya tidak tahu ini dari mana saja kan. Saya tidak usah sebut merek. Lalu kemudian dia katakan, terakhir itu Ustaz, ada pengemis dia usir. Saya bilang, oh pantasan, sudah nih. Itu sebabnya. Saya katakan. Kalau hanya pelit Pak, ya mohon maaf saya katakan. Ya, memang pelit itu ya, tidak bagus. Allah tidak senang. Asyuh, al-bukhl. Tidak bagus sekali dalam Islam. Tapi kalau sudah pelit plus menzolimi anak miskin, apalagi itu anak yatim, sudah Pak. Besok, jangan lama-lama. Besok, nanti malam. Lihat nih. Kalau sudah menzolimi orang, dibarengi dengan pelitnya orang, sudah habis. Saya katakan, Pak, rajin ikut taklim-taklimku. Kalau saya isi taklim di situ, kan saya ada jadwal di masjid itu. Saya tidak pernah, Ustaz. Jangankan taklim, sholat 5 waktu saya tidak pernah kelihatan batang hidungnya. Saya bilang, oh pantas. Suaminya kerja, bos, istrinya juga kerja, mobilnya deret. Wih, banyaknya, besar itu rumah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya di dalam hadis dikatakan, Innallaha la yaqbidul ilm. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dengan
ketika ketika ditidurkannya seseorang lalu kemudian dia bangun lagi dari tidurnya. Tidak. Tetapi ilmu itu akan dicabut dengan matinya para ulama. Ketika sudah mati banyak ulama-ulama, orang-orang pintar dan berilmu itu satu demi satu mati, maka kemudian itu sudah menjadi tanda hari kiamat akan dekat. Lalu kemudian orang-orang yang bodoh-bodoh tadi mengambil pemimpin yang bodoh, sehingga mereka dipimpin dengan orang yang tidak memiliki kapasitas, diajari dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Aftau bi ghairi ilm, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, memimpin tanpa ilmu, tanpa kualitas, tanpa kapasitas. Dan itu sudah terjadi di zaman ini, di negeri ini pula. Orang-orang memilih pemimpin yang tidak lagi ilmunya menjadi nomor satu bagi mereka. Kapan Anda memiliki banyak harta, Anda akan dipilih oleh banyak orang. Itulah rumus hidup di negeri ini saat ini. Jangan kaget, ada yang baru keluar dari penjara lalu kemudian nyalek lagi dan terpilih lagi. Jangan kaget, karena itulah negeri ini. Hanya orang-orang seperti kalian yang ikut talim seperti ini, mencari cahaya keilmuan yang bisa bertahan di negeri yang seperti ini. Kita sudah terlalu banyak fitnah hidup di negeri ini. Maka cahayailah negeri ini, daerah ini, kota ini dengan keilmuan. Anda punya tugas setelah talim dari sini, ilmu harus tersebar. Karena saya judulkan hari ini, malam ini, sahabatku, cahaya itu bernama ilmu. Anda ingin semakin menerangi keluarga Anda dengan keilmuan dan dengan amalan saleh, berilmulah Anda. Sedikit demi sedikit, adikmu, kakakmu, ayahmu, ibumu akan mengikutimu. Akan mulai bertanya, minimal bertanya. Saya lihat Naim itu sedikit celanamu, nak. Ya, iya, mak. Alhamdulillah. Kenapakah? Tidak ada uang mau beli kain. Ada Jima. Cuma saya ikuti fansku. Siapa? Rasulullah SAW. Saya ngefans banget sama Rasulullah, mak. Mau sekali kak seperti Rasulullah, mak. Meskipun saya tahu saya tidak bisa seperti Rasulullah, tapi minimal saya ikuti sunnah-sunnah dan ajaran-ajarannya, mak. Makanya mulai panjang-panjang jenggotku kita lihat, mak. Bilang iya, nak. Naik celana aku, mak. Iya, nak. Bagus nih sholatku. Iya, mak. Kasih menikah ngapain, mak? Yang paling besar ketawanya, jangan coba ya di rumah ya. Jangan sampai orang tua kira kamu mau berjenggot, kamu mau di atas celana, mata kaki celanamu hanya untuk menikah. Jangan. Meskipun tidak ada salahnya melobi orang tua seperti itu. Saya kasih satu contoh. Coba Mi di rumah. Baik. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, cahaya itu bernama ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah. Kata Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Perhatikan ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilm, dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Siapa itu orang yang diberikan ilmu? Mereka lah ulul albab. Siapa itu ulul albab? Yang kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pada pergantian siang dan malam, la ayat, tanda, sebagai tanda bagi siapa? La ayatil liulil albab, sebagai tanda bagi orang-orang yang cerdas dan berfikir. Orang cerdas berfikir adalah orang yang tidak pernah puas dengan ilmunya. Ilmu yang selalu dia cari dan haus dan kejar adalah ilmu tentang akhiratnya, karena dia tahu yang akan membawanya ke akhirat dan akan menggiringnya dan menempatkannya dia di surga adalah ilmu syar'inya. Maka thalabul ilm fardhah, menuntut ilmu kewajiban, saudara. Wajib hukumnya bagi setiap muslim
Apalagi ilmu itu adalah ilmu tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Ilmu tentang sholat. Baca dong bagaimana, cari dong bagaimana cara Nabi sholat. Karena Anda nggak akan temukan dalam Al-Quran. Anda harus buka buku-buku tentang Rasulullah. Bagaimana dia sholat. Cari di buku-buku hadis. Baca di Bukhari, baca di Muslim. Atau kalau mau singkat, ringkas. Baca sifat sholatun Nabi. Bagaimana Rasulullah SAW sholat. Agar Anda tenang ketika sholat. Gerakan Anda adalah ilmu. Anda bertakbir, di mana letak tangan Anda, itu ilmu. Anda ruku, bagaimana Anda ruku, itu ilmu. Semuanya ilmu, apalagi ilmu yang tentang kewajiban-kewajiban. Kejar, cari. Dan ulul albab juga dikatakan di dalam ayat selanjutnya, alladzina yadhkuruna Allah, adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah. Bagaimana dia mengingat Allah? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dialah yang mengingat Allah, mereka yang mengingat Allah. Qiyamah dalam keadaan berdiri, qu'uda dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dan dalam keadaan berbaring. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dan mereka berfikir akan penciptaan langit dan bumi. Tidak hanya sekedar melihat, tapi berfikir. Ini kok langit indah. Jangan sekedar indah. Tapi harus tahu siapa yang menciptakan langit yang indah ini. Ini kok lautan indah, enak dipandang. Ini kok air terjun enak dipandang. Ini kok pohon-pohon enak dipandang. Jangan hanya sekedar enak dipandang dan jangan sekedar indah. Tapi lihat siapa yang menciptakan yang indah-indah ini. Itulah ciri-ciri orang yang berilmu. Maka ketika Allah katakan dalam surah Al-Mujadalah tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilm, langsung dilanjutkan. Dan orang-orang yang punya ilmu. Diberikan ilmu. Utul ilm. Darajat. Bukan darajah. Derajat itu berderajat-derajat, bertingkat-tingkat, subhanallah. Hanya karena iman dan ilmu. Dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin berat ilmu itu kau tuntut dan kamu merasakan capek dan letih dalam menuntutnya, semakin berkah ilmumu. Saya ulangi. Semakin berat, semakin letih, semakin capek kau tuntut ilmumu, maka semakin berkah kau punya ilmu. Seperti inilah. Beginilah posisi kami, akhi. Ketika kami di Sudan. 6 tahun. Kami seperti antum. Antum lebih bahagia, punya motor. Kami berjalan kaki. Kalau jauh kami naik angkot, bus. Antri terkadang ada bus yang disiapkan kampus penuh dengan orang-orang Afrika yang badannya besar-besar. Kalau kita masuk itu kayak kita nggak kelihatan oleh mereka. Kalau bis penuh apalagi kita hanya nyempil di tengah-tengah bus, bayangkan. Orang Afrika ini ya main angkat-angkat tangan aja. Kita ini ada, dia nggak lihat apa. Dia angkat tangan, dia gantung begini, kita di sampingnya coba. Gak punya akhlak memang. Kita gak kelihatan emangnya. Bahunya itu subhanallah. Pindah. Yang belakang juga angkat. Subhanallah. Alhamdulillah. Begitulah bersabar. Tapi hitam-hitam begitu. Ya, baunya memang agak sedikit aneh. Kan orang Afrika tuh suka makan bawang. Wah jadi baunya itu ya Allah. Tapi ada juga yang wangi-wangi sebagian. Begitu-begitu orang Afrika, kita iri orang Asia ini. Iri sama mereka karena semangat mereka menuntut ilmu, subhanallah. Masjid ke masjid, bahkan ada itu, saya punya tempat tinggal itu alhamdulillah tidak terlalu jauh dari tempat talaqi. Ini namanya kita namakan talaqi. Antum sekarang ini lagi bertalaqi. Talaqi itu liqa. Anda bertemu dengan guru Anda. Anda tatap wajahnya. Anda lihat dia. Dan dia melihat Anda. Nah seperti itulah talaqi. Dan Anda bisa bayangkan. Kita berjalan 1 kilometer, 2 kilometer saja. Itu sudah terasa capek. Bagaimana dulu Imam Bukhari.
Yang berjalan ribuan kilometer hanya mencari satu hadis dan memastikan apakah betul kamu mendengar itu dari orang ini. Hanya untuk itu saja. Dari seorang ke seorang. Bayangkan. Bahkan terkadang beliau ya hanya datang ke sebuah negara untuk memastikan. Saya dengar orang itu berkata bahwasanya dia mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW. Itu dari fulan dan fulan dan fulan. Kemudian fulan itu kamu yang terakhir. Apakah betul? Iya betul. Alhamdulillah. Terima kasih. Pulang. Hanya untuk memastikan. Dulu nggak ada seperti ini. WA dong ya. WA. Ya. Nggak ada. Telepon nggak ada. Jalan. Makanya kalau Anda dapatkan Sahih Bukhari sampai saat ini, ya Allah. Ashahul kitab. Kitab yang paling benar semua isinya. Ba'dal Quran. Setelah Al-Quran dikarang oleh seorang imam bernama Imam Al-Bukhari. Yang bukan orang Arab. Bukhara itu bukan kampung Arab, ikhwan. Imam Muslim datang dengan kitab yang hampir mirip. Dikatakan Sahihain, dua buku yang benar. Karena apa? Ilmu. Sampai saat ini kita nikmati bagaimana keletihan mereka dahulu tidak sia-sia. Hari ini 1400 lebih lamanya. Kita masih menikmati karya mereka. Bahkan kita jadikan rujukan, kita hafalkan, kita buka. Kalau kita bingung, kita cari kata-kata Rasulullah SAW di dalamnya. Dan termasuk, subhanallah, Imam Muslim itu dari Naisabur. Itu juga bukan dari orang Arab. Tapi mengarang berjilid-jilid. Coba bayangkan. Sahih Bukhari itu kalau dijadikan satu jilid, itu tebalnya seperti ini. Jadi banyak yang menjadikan dia jadi 3 jilid. Ada juga menjadi 2 jilid. Sahih Muslim 2 jilid. Kalau dijadikan satu jilid seperti ini juga tebalnya. Sahih Muslim. Saya punya yang 1 jilidnya, tapi kecil-kecil sekali tulisannya. Itu karya manusia seperti kita, akhi. Yang betul-betul ikhlas dalam mencari ilmu. Lalu kemudian Allah jadikan karya mereka abadi, ya Allah. Tidak tahu berapa banyak pahala mereka itu. Antum bisa bayangkan. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tanpa karya saja Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira bagi penuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah, siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilma, dia mencari dalamnya ilmu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Anda mau jalan Anda mudah ke surga? Jadilah penuntut ilmu. Dan memang kenikmatan kita sebagai penuntut ilmu, Pak. Kita tidak terbebani dengan aktivitas kita apapun itu. Kita bisa berprofesi apa saja plus penuntut ilmu. Plus guru mengaji. Anda seorang bos di apartemen. Anda seorang bos di perusahaan besar. Anda seorang bos di industri terkenal. Anda seorang pegawai, karyawan. Anda juga talibul ilm. Selesai, datang. Cari. Dan kajian itu jarang kok yang zuhur-zuhur. Jarang. Ustadz juga tahu waktu. Masa kita mau adakan kajian? Zuhur-zuhur. Capek-capeknya hari kerja lagi. Jarang. Kami pun di sana yang paling sering talaqi itu adalah ba'da subuh. Dan kemudian ba'dal maghrib wal isya. Pagi. Kita kuliah masing-masing. Dan syekh mengerti. Syekh juga pengusaha. Syekh kami juga pebisnis. Antum bayangkan. Mulai dari 2010 saya masuk di Sudan itu. Sampai 2016 kemarin terakhir. Subhanallah. Ada seorang syekh yang sangat berpengaruh sekali dengan saya. Dia juga yang kasih ilmu. Dia juga yang perhatian kepada kita. Dia juga yang kadang membantu kalau kita kekurangan dana. Dia juga yang membantu kalau ada masalah. Dia juga yang ngasih tazkiyah. Macam-macam, subhanallah. Syekh di sana. Luar biasa. Beliau pengusaha. Penulis buku. Punya sawah, punya ladang. Coba bayangkan. Bahkan salah seorang syekh lagi. Punya jualan aluminium. Baja. Coba bayangkan. Tapi mereka adalah seorang penuntut ilmu.
Bahkan di usia yang sangat tua, syekh kami tersebut tidak malu datang ke sebuah negara hanya untuk mengambil sanad hadis. Padahal usianya sudah 50-an tahun. Dan itu terekspos di media. Subhanallah, saya merinding, saya punya hati ini ketika saya lihat syekh itu masih belajar. Coba bayangkan. Belajar ke yang lebih mudah. Dan begitulah ilmu, tidak memandang usia. Seorang yang besar bisa belajar dari anak kecil kalau memang anak kecil itu berilmu. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat yang mulia, itu Allah karuniakan ilmu berkat doa juga dari Rasulullah SAW yang selalu saya pakai kalau muqaddimah. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, dan ini doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ya Allah, jadikan dia faqih di dalam agamamu ini, dalam urusan agamamu ini, fid din wa 'allimhu ta'wil, ajari dia tafsir. Ta'wil itu tafsir. Menggambarkan, menjelaskan suatu permasalahan. Ta'wil itulah. Makanya kalau antum mau berdoa, pakailah doa juga ini. Allahumma faqihni fid dini wa 'allimni ta'wil. Dan terbukti doa Rasulullah SAW mustajab. Ibnu Abbas di usia yang sangat dini, banyak sekali sahabat Rasulullah SAW yang mendatanginya menanyakan hadis-hadis Rasulullah, apalagi setelah Rasulullah wafat. Sahabat-sahabat kibar pun tidak segan menanya kepada Ibnu Abbas. Saudaraku, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mendapatkan diri Anda berilmu sedikit, kemudian bertambah sedikit, bertambah, dan kemudian Anda merasa Anda sudah memiliki ilmu, jangan pernah berhenti dan jangan pernah puas. Penyakit seorang berilmu adalah ketika dia merasa puas dan merasa cukup. Seorang akan dikatakan bodoh ketika dia berhenti menuntut ilmu. Tapi selama Anda masih menuntut, masih talaki, masih menuntut, masih talaki, Anda adalah orang yang berilmu. Meskipun kadar keilmuan kita berbeda-beda. Tapi kapan kita memutuskan untuk berhenti dan merasa cukup? Tamat. Habis. Kita akan menjadi orang terbodoh ketika itu. Jangan pernah berhenti bertanya. Jangan pernah berhenti menanyakan sesuatu yang Anda tidak fahami. Dan jangan pernah berhenti membaca terus dan terus. Ibnu Abbas itu terkenal dengan apa? Lisanun sa'ul. Lidah yang selalu bertanya kalau dia tidak faham. Wa qalbun aqul. Dan hati yang selalu berfikir. Hatinya berfikir. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejarlah ilmu tersebut. Dan jangan pernah berhenti karena ilmu laksana cahaya. Semakin Anda kejar, semakin Anda tuntut, semakin bercahaya dirimu. Dan semakin engkau bercahaya, orang-orang yang mendapati cahayamu akan merasa dirinya mendapatkan manfaat dari dirimu. Ketika itu engkau bisa mengajaknya dengan dakwah yang lemah lembut. Ketika engkau menyinarinya, engkau berikan dia uswah hasanah. Dengan ilmumu engkau ajari dia salat. Engkau ajari adikmu yang perempuan bagaimana berhijab syar'i. Engkau ajari bagaimana larangan-larangan terhadap wanita di luar rumah. Engkau ajari dia bagaimana menjaga wibawanya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Itu karena ilmumu. Tapi coba, kamu jarang salat. Mengaji malas. Bangun subuh telat lalu kamu katakan pada adik perempuanmu, dek, panjang-panjangkan jilbabmu. Dia bilang, adekmu, kau sholat dulu kak. Ya. Tidak bisa. Kegelapan tidak akan pernah menyerah. Kegelapan tidak akan pernah menyinari kegelapan. Tidak akan pernah. Yang akan menyinari kegelapan adalah cahaya. Jadikan dirimu cahaya ikhwah. Dengan ilmu. Engkau akan terjaga dengan ilmu. Engkau akan bahagia dengan ilmu. Engkau akan selamat dengan ilmu. Kau jaga keluargamu dengan ilmu. Kau sinari orang lain dengan ilmu. Engkau akan masuk ke dalam surganya Allah. Imam Bukhari mengatakan dalam kitabnya Sahih, al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap, sebelum beramal. Harus ada ilmunya. Maka dengan ilmu, derajatmu akan diangkat oleh Allah. Engkau akan mendapati dirimu berbeda dengan yang lain karena Allah mengangkat derajatmu ikhwah. Dengan ilmu. Allah menjadikan kita seorang mujahid. Mujahid yang akan terus
ditempa oleh Allah dengan ujian, cobaan, musibah. Tapi karena kita tahu ini adalah dari Allah dengan ilmu itu tadi, maka kita bahagia dengan ujian tersebut. Kita lalui dengan bahagia, dengan tersenyum bahkan. Dan ingatlah ikhwah sekalian, fadlul alim alal abid, kata Rasulullah, kemuliaan orang yang berilmu di atas orang yang beribadah, ahli ibadah. Orang berilmu dengan ahli ibadah, kata Rasulullah, kafadlil qamar ala sairil kawakib. Itu seperti perbedaan bulan purnama dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Bintang-bintang hanya penghias, bulan purnama terlihat jelas. Seperti itulah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang hanya sekedar ibadah terus tanpa ilmu. Orang yang selalu beribadah tanpa mengetahui apa yang dia ibadahkan, apakah ada ilmunya atau tidak, dia tidak peduli, yang penting dia beribadah. Inilah yang kita sayangkan. Saudaraku, ini terjadi banyak sekali di negeri kita ini. Orang melakukan amalan-amalan ibadah yang kata mereka ini ibadah, ini pahala, ini banyak ibadahnya. Saya baca surah Yasin sudah 1000 kali malam ini sebelum saya tidur. Bukan banyaknya, berkahnya. Dan berkah itu 2 syaratnya. Kalau mau diberkahi dan diterima oleh Allah ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah, ini juga karena ilmu. Orang yang gak berilmu hanya akan melihat tampilannya saja. Kelihatannya berzikir berjamaah sampai jam 2 subuh. Kemudian pulang ngobrol sampai jam 3. Kemudian perjalanan sampai jam 4, tidur, bangun jam 9 lewat subuh. Itu yang Anda katakan ibadah. Itu yang Anda katakan memperbanyak amalan. Itu bukan. Yang seperti ini siapa yang bisa menyinari dengan cahaya, ikhwah? Di negeri kita banyak. Lihat tetanggamu. Lihat orang-orang sekitarmu. Lihat keluargamu, keluarga Sami pun sama. Banyak sekali. Difahamkan. Di dalam syariah, Pak, Bu, tidak ada kewajiban untuk harus ada iring-iringan kalau menikah, Pak. Tidak ada kewajiban untuk harus dibayar sekian, dipasang standar karena anak bapak bukan jualan. Bukan merek pakaian yang harus dilabeli dengan harga, bukan, Pak. Difahamkan seperti itu, mereka mengatakan kan adat nih Ustaz. Coba. Sekarang adat sudah mengalahkan agama. Adat sudah mengalahkan kata-kata Allah, firman Allah dalam Al-Quran. Budaya sudah mengalahkan kata-kata Rasulullah. Kan sudah budaya Ustaz. Pak, akhi, tidak boleh engkau memegang tangan wanita yang bukan mahrammu. Kan sudah biasa Ustaz. Di kantor, biasa Ustaz. Pejabat, dosen, biasa Ustaz. Bukan. Bukan masalah biasa atau tidak. Bukan masalah adat atau tidak. Bukan masalah budaya tidak. Masalahnya ada enggak syariahnya dari Allah dan Rasulullah. Ada enggak larangannya. Kalau tidak ada lakukan. Kalau ada berhenti. Ustadz, saya makan uang riba. Kaya aja Ustadz. Katanya Allah yamhaqullahu riba. Kata Allah menghancurkan riba, wa yurbis shadaqat, dan Allah menumbuhkan sedekah. Saya makan riba, di mana-mana bank konvensional saya pakai, KPR saya konvensional semua, bunga semua, Ustaz. Kaya. Mana buktinya, Ustaz? Besoknya kebakaran rumahnya. Orang-orang seperti ini, Pak. Nih. Cepat sekali. Masih panjang ini. Nggak bisa dilanjut habis isya. Bisa aja Ustaz. Bisa aja habis isya. Sekitar 15-30 menit. Ya. Ya, kalau kurang 1 jam. Ya, taib. Sudah masuk isya ini? Nggak seru. Ya. Kasih jadwal kok cuma setengah jam. Ya. Kalau masalah ilmu itu panjang sekali, masih banyak sekali.
Karena ini saya tidak mau membahas tentang yang hadis saja. Ya. Kalau saya bacakan hadis tentang ilmu, ya Allah. Ya, maghrib isya baca hadis saja kita. Ya. Saya mau bacakan ayat-ayat tentang ilmu fadlul alim. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Ya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Banyak sekali ayat tentang fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Banyak sekali. Ya. Tapi kalau saya bacakan ayat terus, hadis terus, Anda pulang kosong. Ya. Kan Anda juga nggak hafal. Maka harus ada korelasi dengan kekinian. Kontemporernya harus ada. Karena kita hidup di zaman sekarang ini. Ini baru satu hadis, 2 hadis yang kita bahas. Banyak sekali bahas hadis-hadis tentang ilmu. Salah satunya saya kasih antum kabar gembira. 1 hadis saja terakhir sebelum saya tutup. Hadis tentang bermajlis seperti ini. Jangan sia-siakan. Mumpung nyawa masih di kerongkongan. Mumpung nyawa masih dalam. Masih dalam. Kalau sudah di kerongkongan sudah sakratul maut. Sorry, salah. Mumpung nyawa sebelum di kerongkongan maksud saya. Cerdas sedikit dong. Iya. Gimana sih? Iya. Baik. Kita tutup dengan hadis majelis supaya Anda rajin bermajlis. Ya. Hadiri majelisnya Ustaz Yusran, Ustaz Harman, banyak yang punya majelis. Ya. Saya juga ada. Ya. Sedikit, tidak banyak. Hadiri majelis-majelis seperti ini, ikhwah. Kata Rasulullah SAW. Kita perlu tadabbur ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul suatu kaum. Ini kita satu kaum. Orang Makassar, orang Goa, satu kaum pokoknya. Orang mana saja pokoknya. Kita satu kaum. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kita datang di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Dan rumah Allah di muka bumi ini adalah apa? Masjidnya. Kemudian yatsluna ayatillah. Mereka di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah. Jarang sekali ada ustadz ta'lim tidak ada ayat Al-Qur'annya, pasti ada. Betul? Iya. Minimal sekali 1-2 ayat itu disebutkan ayat Allah. Yatsluna ayatillah. Wa yatadarasuna fima bainahum. Lalu kemudian mereka saling belajar satu sama lain. Anda belajar dari yang ngobrol dan yang ngobrol juga belajar dari Anda. Tatapan matamu itu nggak bisa bohong. Kelihatan yang masih nggak bisa bohong. Ustadz itu punya perasaan dengan yang hadir. Makanya asatid itu tidak ada orang ceramah kemudian dia dihadapkan ke kiblat kemudian dia belakangi orangnya, tidak ada kan? Namanya talaqi itu kan wajah ketemu wajah, benar? Iya. Saya tidak mungkin saya ceramah kemudian saya di sana sembunyi. Kan tidak. Iya. Apa makna dari yatadarasuna fima bainahum? Mereka saling belajar di antara satu sama lain. Karena bisa jadi ustadz juga belajar dari kisah nyatamu. Dan itu terjadi pada diri saya, akhi. Kisah yang selama ini banyak saya ceritakan kepada antum itu kisah-kisah nyata beberapa orang yang curhat ke saya. Itulah kelebihannya ustadz. Orang berani curhat ke ustadz, tapi tidak berani curhat ke istrinya. Istrinya belum tahu, Pak Ustadz sudah tahu masalahnya. Bukan begitu, Pak ya? Bapak ini Masya Allah depan nih. Malu kamu yang muda-muda di belakang. Mana kalah sama Bapak. Sudah tua masih semangat menuntut ilmunya. Masya Allah, semoga Allah jaga Bapak ini terus. Masya Allah. Lain kali gantian Pak. Baik. Ikhwani yatadarasuna fima bainahum. Mereka saling mengajar antara satu sama lain di antara mereka. Kemudian kata Allah, illa kecuali bagi orang-orang kaum tersebut nazalat alaihimus sakinah, akan tenang, akan turun ketenangan di hati mereka. Orang yang keluar masjid ini tidak tenang hatinya, berarti masuk masjid masalahnya terus yang dipikir. Ikut majelis masalahnya terus yang dipikir. Lupakan dulu dong. Anda sedang menuntut ilmu. Khitbah ditolak itu lupain dulu. Ketawa ini pakai baju berbeda ini. Ditolak khitbahmu. Enggak sih? Hah? Iya. Lupain dulu. Utang nanti dulu. Iya. Masalah di rumah nanti dulu.
Ilmu dulu, ilmu. Jadi kalau orang masuk masjid untuk menuntut ilmu itu niatnya cari ilmu, Pak. Bukan mau curhat. Iya. Ke masjid untuk mencari ilmu itu niatkan betul-betul ikhlas karena Allah untuk mencari ilmunya. Agar sampai masjid itu ilmu betul yang didapat. Nanti setelah itu masalah. Yakin, buktikan ini perkataan saya. Anda urus, tidak urus. Anda nuntut ilmu terus. Allah jadikan jalan-jalan keluar. Selesai sendiri masalahmu. Ingat kisah pertama tadi yang saya bahas. Nazalat alaihimus sakinah. Turun dari langit ketenangan bagi mereka yang bermajlis seperti ini. Itulah bedanya orang yang cari ilmu dengan talaki seperti ini. Datang, bawa kendaraan, luangkan waktu, pakai tenaga, luangkan tenaganya, luangkan bensinnya. Itu kan tenaga, harta, semuanya diluangkan kalau bertalaki seperti ini. Dan Anda tahu, itulah bedanya mereka dengan orang yang hanya langsung mencari pada kiai Google. Tanya, ada jawabannya. Belum tentu semua yang ada di Google itu benar. Kamu kira semua akan ada jawabannya di Google? Tidak. Kamu kira jawaban Google semua benar? Tidak. Tidak. Bahkan kata Syekh kami, tidak akan ada seorang penuntut ilmu yang mendapatkan keberkahan kalau hanya belajar dari internet. Keberkahan yang kita cari bukan banyaknya pengetahuan, bukan banyaknya bacaan. Kalau hanya sekedar dari internet. Seperti inilah ilmu itu dituntut dahulu oleh sahabat-sahabat. Rasulullah membacakan ayat, sahabat mendengarkan. Karena kesucian hatinya, kebersihan hatinya, semangat menuntut ilmunya. Antum bayangkan, satu kali turun ayat Al-Quran, Rasulullah bacakan depan sahabat. Seketika itu ada di antara sahabat yang sudah hafal. Bersih hatinya, niatnya ikhlas, tulus hatinya, tidak ada pikirannya macam-macam, hanya betul-betul fokus. Apalagi ayat yang akan turun dari sab'a samawat, dari langit yang ketujuh. Ketika Rasulullah bacakan ayatnya, seketika dia hafal. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bal huwa ayat, itulah ayat-ayat bayyinat yang jelas. Fi suduril ladzina utul ilm, di dalam dada-dadanya orang-orang yang berilmu. Ilmu itu kalau sudah ada dalam dada antum, bahagia hidup antum. Tenang kita beribadah, Pak. Tenang kita menyelesaikan masalah, tidak gegabah karena kita tahu ilmunya. Ada anak sakit, tidak gegabah karena kita tahu ini yang kasih sakit Allah. Berarti ada maunya Allah. Istighfar banyak-banyak. Sholat dulu. Baru telepon dokter. Jangan gegabah langsung bawa rumah sakit. Akhirnya salah alamat. Maunya dibawa ke rumah sakit. Nyasar ke kantor polisi. Terlalu terburu-buru. Bahkan ada juga yang anaknya sakit demam dibawa ke dokter. Dia tidak sadar karena terburu-burunya masuk dokter. Sudah antri lama ternyata dokter gigi, Pak. Sakitnya panas. Dokter yang dibawa dokter gigi, naudzubillah. Lalu kemudian turun ya ini sorry sedikit lagi 2 menit. Satu apa tadi? Turun baginya ketenangan. Yang kedua, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan akan dicurahkan itu, Pak, kepada kita yang hadir bermajlis seperti ini, rahmatnya Allah. Lalu kemudian apa? Wahaffathumul malaikah. Dan malaikat mengelilingi mereka. Itu di ujung sana ada satu. Di atas juga ada satu. Sebelah kanan juga ada. Tidak lihat? Ya, sama, saya juga tidak lihat. Cuma sekedar ya mengira-ngira. Karena Allah mengatakan dikelilingi oleh malaikat. Berarti ada di kiri, ada di kanan, ada di belakang. Betul? Gak kelihatan, gak masalah. Yang penting kita imani dan kita percaya. Karena ini perkataan dari Rasulullah dan hadisnya sahih. Di sahihain. Wahafatsumul malaikat. Dan yang lebih hebat lagi. Wa dzakarallaha fima indah. Wa dzakarahumullahu fima indah. Dan Allah menyebut nama mereka di hadapan penduduk langit sana. Namamu ini disebut satu-satu. Siapa nama tak? Hah?
Muharjono. Ya, dari mana asalnya? Maluku, Masya Allah. Saya doakan semoga jadi dai ulama di Maluku insya Allah. Berdakwah menyinari Maluku dengan cahaya keimanan dan keislaman. Mengislamkan orang-orang di Maluku insya Allah. Amin. Kita nikahkan dengan orang Maluku. Sudah menikah? Belum, iya. Mau orang Maluku atau orang Makassar? Malu-malu. Ya. Jangan malu-malu. Ini banyak orang bisa mengaminkan. Ya. Maluku atau Makassar? Tergantung mi bedeng Ustadz. Iya. Baik. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Allah menyebut kita, ya. Maka jangan ada di antara kita yang malas bermajlis seperti ini. Jangan pernah bosan. Karena pasti ada saja ilmu yang Anda dapatkan. Ya. Anda akan dapatkan sesuatu yang Anda tidak dapatkan kemarin. Kalaupun itu berulang dengan satu orang ustadz yang sama, Anda sudah dapatkan di masjid ini, ketemu lagi dengan ustadz itu di masjid yang lain, dan sama pembahasannya, pasti ada yang berbeda dan pasti ada tambahannya. Percaya. Dulu Syekh kami pernah membaca satu kitab, kemudian sudah habis, dibaca lagi setelah 4 tahun. Ternyata banyak yang dulu kelewatan. Itulah ilmu. Tidak pernah habis dan tak ada ujungnya. Itulah ilmu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.